Yo Cak, siji-siji Cak cek untuk KB ya. Oke, iya silakan diperkenalkan diri Mas Arnold mungkin. Ya. Saya Arnold, Cak Arnold ya. Kemudian saya umur 48 tahun, jadi masih 12 tahun menuju ke... Ya, cik, daun muda, daun muda. Tapi saya menikmati ini tadi. Oh, okay. Saya joget di sana toh Bu? Iya toh. Ikut merasakan kebahagiaan ya Mas Arnold betul, ya Cak Arnold ya. Ceria sekali para Bapak Ibu senior ini. Iya. Dan saya punya istri, orang Karangpilang, walaupun saya berasal dari Solo. Oh, Oslo. Jadi putra 2 sudah kuliah 1, SMA 1. Baik, sudah Saya kira gede. itu. Dan sekarang di PT Abdi jenengan sebagai? Saya sebagai business development di Abdi. Okay. Jadi terutama untuk pengembangan di bidang pelayanan alat bantu dengar. Iya, baik kalau gitu. Untuk video sudah siap ya untuk mendokumentkan ini. Baik, kami mulai saja. Ini Cak Arnold ya. Saya pikir tadi jenengan dokter THT, bukan ya? Boten. Oh, boten. Oke, kalau gitu kita tanya-tanya dulu ya. Karena katanya ini beberapa dari kami ini ya, biasanya kurang peduli dengan telinga ya. Kita tuh nggak sadar kalau tiba-tiba pendengaran kita tuh berkurang. Apa betul begitu ya? Banyak yang tidak sadar gitu, Cak Arnold. Iya, untuk pendengaran sendiri, ini kan awareness atau tingkat kesadaran kita terhadap pendengaran ini sangat sangat rendah begitu ya. Kalau batuk, pilek itu cepet ya, sakit mata itu cepet ya. Tanggal tua juga. Tapi kalau telinga nih jarang. Setuju Bapak Ibu jarang periksa telinga ya? Iya betul. Oke, terus jadi gimana? Kadang ada screening hipertensi, screening mata, screening gigi, tetapi jarang kali ada screening pendengaran itu Bu. Nah ini, ya. Terus akhirnya gimana? Apa peran dari PT Abdi ini untuk membantu mengedukasi? Salah satunya ini, jadi kami di Abdi program kerjanya salah satunya adalah untuk mensosialisasikan mengenai kesehatan pendengaran. Jadi Bapak Ibu di sini kan biasanya punya komunitas ya. Iya. Ya, kita juga menawarkan memberikan layanan pemeriksaan screening gratis kepada komunitas-komunitas lansia. Kalau punya misal nih punya komunitas senam tai chi, senam Dahlan Iskan ini boleh ya berarti ya? Senam Dahlan Iskan, ya, kemudian boleh. Screening telinga ya? Boleh, baik. dengan senang hati. Karena itu bagian dari program kerja kita untuk mensosialisasikan mengenai gangguan pendengaran dan penanganan. Iya, baik kok gitu. Nah, kemudian ini apa saja sih yang disediakan selain screening telinga? Kemudian juga mungkin ada faktor-faktor penyebab ini ya, pendengaran jadi berkurang gitu. Apakah usia atau juga ada yang lain-lain? Ya. Yang pertama mengenai faktor-faktornya dulu. Jadi dalam konteks Bapak dan Ibu begitu ya. Jadi untuk gangguan pendengaran itu kan fungsi pendengaran itu kan akan mengalami penurunan sejalan dengan usia begitu. Ya. Saya saja yang sudah masih ya sebenarnya masih 48 tahun itu sudah ada gangguan pendengaran. Dan harusnya pakai alat bantu dengar tapi ngeyel nggak mau pakai gitu ya. Dan itu akan menurun. Nah, sayangnya biasanya usianya di antara 40 tahun ke atas begitu, mulai terasa. Cuman biasanya karena tadi awareness-nya kurang, kita kalau diajak bicara, atau kadang memiringkan kepala begini. Iya, itu sudah mulai tanda-tanda. Sudah mulai tanda-tanda itu Bu. Nah, itu kadang kalau belum parah kita belum mau periksa. Gitu kan. Jadi maka pentingnya screening pendengaran di awal. Jadi biasanya orang yang datang ke dokter THT untuk melakukan pemeriksaan pendengaran biasanya memang kondisinya sudah cukup serius berat, gitu ya, cukup berat ya. Begitu. Baik. Nah terus kalau pakai alat bantu dengar tuh kan kadang orang isin yo Mas yo. Beda kalau pakai kacamata orang nggak malu ya. Tapi nek pakai gini tuh kok kadang-kadang kelihatan koyo piye gitu ya Mas. Masih ada ya? Iya, betul. Gimana? Saya sekarang juga modelnya tuh kayak apa? Saya juga salah satunya kadang ya. Jadi gimana? Tapi gini, saya bawa beberapa contoh alat bantu dengar. Nah ini nih, tolong diperhatikan. Nah ini modelnya kalau untuk mengatasi stigma itu Bu. Iya betul. Itu ada 2 pendekatan. Satu adalah pendekatan kosmetik. Jadi dari alat bantu dengar sendiri modelnya sangat kecil.
Bahkan ada yang tidak terlihat seperti di bawah ini. Kecil Bu, Bapak, jadi nggak kelihatan ya? Tidak usah malu besok mau pakai begitu ya. Oh, oke. Terus kemudian juga ada pendekatan secara teknologi. Jadi alat bantu dengar itu sudah fungsinya sama seperti smartwatch saya yang saya pakai ini ya. Oh gitu. Jadi dia bisa mendeteksi, ada beberapa alat bantu dengar yang level bagus, biasanya mereka memiliki fungsi untuk tracking aktivitas, kemudian scoring aktivitas, seberapa aktif kita, seberapa kita berinteraksi, bahkan mengukur detak jantung juga sudah ada sekarang. Jadi itu bisa bisa menjadikan alasan bahwa alat bantu dengar selain sebagai alat bantu pendengaran juga bisa memonitor kesehatan kita. Oh gitu ya, sudah terhubung dengan smartwatch. Iya, bukan terhubung dengan smartwatch, fungsinya hampir sama. Iya, dan bahkan sekarang juga terhubung dengan ponsel untuk kita melakukan streaming, panggilan, dan sebagainya. Iya. Terus kalau ngeceknya itu biasanya gimana sih Mas? Pak, harus di ruangan tertutup gitu ya? Soalnya kalau kita mereka-reka sendiri itu nggak tahu. Kalau kacamata kan ketahuan -2, -3, plus itu kan ada. Iya, betul. Kalau mengecek telinga gimana? Itu ada semacam tesnya. Jadi ini ada Dr. Rusbiantoro biasanya. Mungkin saudara Bu, selamat datang mungkin dokter. Ya. Jadi ada pemeriksaan yang namanya audiometri. Audiometri ada sifatnya screening yang bisa dilakukan di tempat-tempat seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada komunitas, bisa Bapak Ibu datang ke pojokan sana untuk tinggal nomor telepon, nanti bisa dihubungi untuk kita tindak lanjuti. Kemudian ada yang bersifat diagnostik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah itu biasanya dilakukan di tempat khusus ya, kedap suara, ruangan khusus yang steril terhadap gangguan suara. Iya. Nah sekarang pelayanan yang disediakan PT Abdi itu apa saja ya? Yang pertama tentunya tadi awareness atau kesadaran mengenai gangguan pendengaran itu kita sosialisasikan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan pendengaran tentunya. Begitu. Kemudian juga kita menyediakan kalau Bapak Ibu sudah pengen nyoba. Apa itu? Pengen nyoba gimana tuh rasanya alat bantu dengar? Iya, boleh. Nah, pengen nyoba, boleh, bisa datang ke Abdi. Oh. Nanti disimulasikan, Ibu mendengarkan musik, Bapak Ibu mendengarkan percakapan. Nanti akan kita simulasi. Oh, begitu. Iya. Sudah sedemikian. Kemudian setelah itu kita juga penyediaan alat bantu dengar juga ada Bu. Kemudian juga setelah itu ada layanan purna jual karena biasanya gangguan pendengaran itu akan semakin turun alat jadi juga akan selalu disesuaikan. Oh gitu ya, sesuai dengan, jadi nggak sama semua ya? Tiap orang berbeda? Gambarannya seperti kacamata, itu kan ada min plusnya. Oh iya. Nah alat bantu dengar juga ada ukurannya seperti itu. Oh begitu. Nah hari ini apakah ada contoh-contoh yang diberikan oleh PT Abdi di stand yang ada di sebelah registrasi ini? Iya, di sana ada voucher tes pendengaran gratis, kemudian kalau Bapak Ibu menginginkan komunitasnya dilakukan screening pendengaran, bisa tinggal nomor telepon di sana, nanti kita bisa berkunjung ke tempat Bapak Ibu melakukan aktivitas. Baik, kira-kira begitu ya, jadi nggak usah takut karena sekarang bentuknya tidak usah malu ya. Tidak usah malu karena alatnya itu kecil dan aman ya Mas, karena itu kan di lubang ya, nggak blesek gitu ya. Nah, asal diperiksa terlebih dahulu. Oh, ada ukurannya ya? Asal diperiksa, kemudian alat bantu dengarnya juga alat bantu dengar memang medis yang sudah tersertifikasi oleh Kemenkes. Jadi nggak boleh beli-beli sendiri ya? Nggak boleh. Oh oke, atas rekomendasi dokter. Iya, atas rekomendasi dokter. Baik. Jadi Bapak Ibu, Caning semuanya, kalau mau pakai alat bantu dengar jangan beli-beli langsung aja gitu ya, karena nanti khawatirnya masuk ke dalam atau malah mengganggu pendengaran ya. Jadi bisa cek dan juga ini semuanya bisa dapat cek gratis ya, boleh ya? Boleh, nanti kalau masih di Surabaya bukanya hari apa sampai apa ini Mas? Kita Senin buka sampai jam dari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5. Kalau Sabtu khusus sampai jam 3. Oh, besok mungkin masih ada waktu. Tapi kalau di kota lain di mana aja selain di Surabaya? Kita ada 25 di kota besar ya, 25 kota besar ya. Oke, berarti sahabat-sahabat ini soalnya dari Lampung, Jogja, Semarang, Solo ini ada nih Mas? Jogja, Semarang, Solo ada. Kemudian Bandung, Jakarta, Lampung. Mohon maaf belum ada tapi mungkin sebentar lagi. Oke, siap menyusul. Kemudian Padang, Medan, Padang, Manado. Medan, Lampung belum ya Mas? Lampung belum. Oke, karena ada sahabat dari Lampung juga ini ya.
Baik, sudah tersebar. Jadi nanti bisa mendapatkan informasinya gimana? Ada websitenya kah atau ada? Ada websitenya di www atau www.pusatalatbantudengar.com. Pusatalatbantudengar.com atau disingkat menjadi PT Abdi itu ya. Baik, Betul. sekarang kita mau ngecek. Mas bisa tanya ke ibu-ibu, kalau bisa jawab dapat hadiah. Didi siapkan hadiahnya. Ayo, mau jenengan yang tanya atau Mas Arnold yang tanya? Dites Boleh. dulu Mas, tadi Mungkin kita mendengarkan di bawah apa aja, enggak? Bu. Iya, Ya, silakan. monggo, Ayo, monggo. ayo Cak Insap, Mike. Tanya boleh, ditanya juga boleh. Iya. Oke. Monggo, Monggo, Mbak, silakan. sini Mbak. Mas Arnold dulu, Mas Arnold dulu. Iya. Kasih pertanyaan dulu Mbak Rani, sebentar. Mas Arnold kasih pertanyaan. Bertanya. Pertanyaan dari Mas Arnold, oke. Ya. Pertama, Siapakah pimpinan radio bukan, bukan. Ya. Oke. ini berhubungan dengan saya dong, Mbak? Ya, oke. Jadi Dengan ada. PT Abdi ya. Ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu di sini pernah mengenal orang penting yang menggunakan alat bantu dengar atau tidak? Artis atau kemudian Iya. Sebutkan. mantan presiden? Wow, oke. Siapa Mbak? Waduh, kalau artis saya enggak tahu, yang jelas ibu saya. Ah. Oh, berarti ibunya artis dong? Ibunya artis, iya. Ibu saya kan saya kasih alat pendengar itu. Iya, terus? Itu kok nggak suka ya? Katanya gluduk-gluduk. Apa betul kah? Oh, gluduk-gluduk. Jadi begini. Iya. Itu baru kali pertama menggunakan atau Pertama, terus terakhir mas. terakhir? Nggak mau. Nggak mau. Iya. Nah, alat bantu dengar satu, itu berkaitan dengan yang namanya kenyamanan. 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 Jadi Oke, alat kenyamanan itu bisa didapatkan dari bagaimana kemudian kita beradaptasi tentunya. Oke. Nah, proses adaptasi itu biasanya alat dibuat senyaman mungkin. Mungkin ibu bisa kembali di mana tempat membelinya. Oke. Biasanya mereka akan adjustment sampai senyaman mungkin dulu, Haha. dipakai sampai bertahap, kemudian sampai pada akhirnya akan sesuai dengan jenis gangguannya. Oh begitu. Jadi Baik. intinya adalah tidak ada alat bantu dengar yang kemudian dipakai langsung cespleng. Karena biasanya para pengguna itu menggunakannya ketika sudah mulai gangguannya sudah berat, tidak dari awal begitu. Sepertinya ibu saya makanya sudah berat ya. Berat, tapi bukan berarti tidak bisa, Bu. Jadi Oh, tetap harus tetap bisa. dilakukan Baik. adjustment ulang lagi. Iya. Makasih ya mas. Sama-sama, Bu. Ada hadiah? Ada lagi, dua lagi yang mau tanya silakan dapat hadiah. Selamat datang kepada Bapak Dahlan Iskan, sudah Selamat datang. datang, Pak. Oh ya. Sehat-sehat Matur selalu. sembah nuwun. Ini adalah bintang tamu kita untuk siang hari Iya. ini ya. Baik. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan dua lagi pertanyaan, mohon izin. Ya. Mohon tumpengnya bisa dibantu Ibu Wina. Iya, oke. Saat lagi kita acara seremonial, ya. Silakan, ada yang mau tanya lagi, dua lagi. Supaya dapat hadiah, ada? Bapak Ibu yang di depan, boten? Kalau gitu kita tanya aja. Sebentar Pak. Oh, itu mau tanya? Iya, silakan, monggo. Cak Insap, atau maju aja, Mas. Nggih. Ada Mas, wirelessnya ada, Mas. Iya. Sebentar Pak. saya jalan aja ke sana. Ya, silakan. Jalan kasih jalan. Misi. Iya, monggo. Kenalan Pak, nama, hobi. Marianto di Depok. Cak Marianto. Sering apa? Telinganya sering mendengung itu apa itu atasi dengan apa di pendengaran dari Abdi gitu. Iya. Ini yang berhak menjawab harusnya dokter THT ya, Pak ya. Tetapi Nanti sedikit siang ada, nanti siang sedikit, kami. Ya. sedikit saya ingin berbagi mengenai keluhan Iya. yang dihadapi seperti itu. Itu adalah tinnitus, Pak. Namanya tinnitus, kemudian itu bisa timbul biasanya dari awalnya macam-macam ya, tapi salah satunya adalah saya bicara dalam konteks saya sebagai di bidang kesehatan pendengaran, itu adalah awal dari tanda-tanda adanya gangguan pendengaran. Karena itu tinnitus itu suara tubuh kita sendiri sebenarnya. Saraf kita yang bersuara, kemudian karena tidak ada stimulasi dari luar,
Itu jadi suara itu kemudian menonjol. Nah, cara mengatasinya ada beberapa terapi yang lain. Ada juga beberapa terapi menggunakan alat bantu dengar. Begitu dikasih alat bantu dengar bisa hilang. Tapi itu salah satu ya Pak ya. Ada banyak penyebabnya, ada banyak case-nya. Nah, tata laksananya pun juga akan berbeda. Oke. Harus diperiksa, konsultasi kepada dokter THT terdekat. Itu harus. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Oh ya, Sekalian satu lagi, saya Cak Narko dari Magelang. Tanya ini Mas, kalau kita itu sudah merasakan kurang dengar, ya artinya bermasalah dengan dan sebagainya kalau Bermasalah kita dengan keluarga ya, berkomunikasi. Pak ya? Tapi seandainya kita tetap udah biarin aja, dablek gitu. Apakah itu ada efek sampingnya gitu loh? Karena beli alatnya kan mungkin juga tidak murah gitu loh. Iya. Ya. Jadi gini, Terima Pak. kasih. Otak kita ini kan harus distimulasi Pak. Ketika kemudian tidak ada suara, bagian otak yang untuk mendengar itu akan lupa. Iya kan, ini saya dari akar gitu ya. Kita akan lupa. Kemudian apa yang terjadi ketika lupa? Diajak bicara kita agak lemot. Jadi kalau diajak bicara, denger sih, cuman kadang mau respon, harus ngomong apa gitu ya. Terus, nah itu efek samping lainnya. Jadi ketika kemudian sampai kemudian pada titik di mana kita juga bicara, kita mendengar, itu juga kadang males, kemudian kita menjadi kesepian, minder, mau ngomong kedian salah gitu ya. Nah lama-lama yang terjadi adalah kita menarik diri dari pergaulan, maka kemudian kita tidak menjadi seorang lansia yang bahagia. Padahal namanya lansia kan harus bahagia. Harus gitu, ya. bahagia. Apalagi kalau di Pabriknya kebahagiaan di radio pensiunan. Jadi kalau kemudian kita biarkan sosial yang bermasalah, karena ada satu pepatah yang di dunia kami itu ada. Ketika satu orang mengalami gangguan pendengaran, masalah pendengaran itu di keluarganya. Iya. Satu gangguan pendengaran yang diderita, kemudian masalah pendengaran adalah masalah yang timbul karena gangguan pendengaran, ya sosial, padu, Iya. kemudian Salah paham. di sawang tonggone kok Iya. kayak kok karo wong tua getak-getak gitu. Padahal kalau nggak digetak nggak denger gitu ya. Harus keras ya ngomongnya. Nah, jadi Baik. banyak masalahnya. Jadi Ya. pakailah selagi Belum parah ya, berat belum ya, berat. supaya ketika sudah kita bertambah umur kita sudah terbiasa dalam menggunakannya. Baik, adakah pesan-pesan yang mungkin perlu diingat highlight untuk para pendengar kami yang hadir saat ini maupun yang sedang menonton YouTube kita, yang sedang ada di live streaming Radio Pensiunan? Kira-kira apa pesan terbaik untuk menjaga kesehatan kita, dan jika sudah ada pengurangan pendengaran bagaimana sebaiknya? Segera pakai, segera periksa, Screening ya? segera screening, Ya. segera konsultasi dengan dokter THT. Ya. Kemudian kalau memang direkomendasikan pakai ya pakai. Ya. Kalau memang pendengarannya masih bisa diobati, segera diobati. Baik. Kemudian pesan yang paling penting kepada anak cucu kita. Ya. Jadi gangguan pendengaran itu secara normal manusia akan turun Pelan-pelan ya. pelan-pelan. Tetapi kemudian bisa dipercepat lagi ketika terjadi paparan bising. Anak-anak muda kita, contohnya, saya lah nggak usah jauh-jauh gitu. Kita sering pakai headset, lama-lama juga gangguannya akan paparannya terlalu tinggi. Iya, iya. Lama-lama juga akan gangguan pendengaran. Betul. Kemudian para ibu-ibu, calon ibu muda, ketika akan periksa ketika akan menikah, mereka biasanya periksa dulu. Iya. Jangan sampai pada saat masih ada terdeteksi sitomegalovirus, herpes, rubella, itu juga harus disembuhkan dulu sebelum berencana mempunyai anak bayi ya. Oke, begitu. hamil. Baik, kira-kira itu pesan untuk kita sendiri dan juga untuk keluarga kita ya. Semoga bermanfaat. Untuk hari ini masih standby sampai siang kan ya. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya lagi Siap. lebih lanjut, Baik. mungkin personal ya, karena mungkin malu kalau di sini. Silakan nanti langsung ketemu Mas Arnold and tim. Juga ada beberapa contoh-contoh yang sudah diberikan di sana. Lebih dini diketahui lebih baik dan gak usah malu pakai alat bantu dengar, karena sekarang sudah modern, bisa masuk dan tidak terlihat dari luar. Begitu ya Mas ya? Iya, betul, Ada pesan betul. lagi mungkin yang terakhir? Saya
cuma pengen berpantun. Wih, pantun juga. Biar saya dikatain cakep. Ya, oke, siap. Monggo. Jadi sebentar saya cari kepean saya tadi mana. Sebentar. Dikirimkan ke diri sendiri mungkin ya. Mungkin agak menyinggung yang ada di sini nanti. Baik, Ya. terima kasih banyak. Oke, sudah ketemu? Sudah. 1, 2, 3. Cak Narto dolan ke Surabaya. Cakep. Cakep. Makasih. Tuku serabi karo wedang jahe. Enak. Enak nek iki. Radio pensiunan nyenengke atiku. Lansia sehat bahagia tambah gayeng baik. Terima kasih kepada Ibu. Semoga salam sehat. Salam bahagia juga untuk semuanya. Matur nuwun, sukses. Terima kasih untuk kerjasamanya. Oke, terima Ketemu kasih. lagi di event yang lain ya. Tepuk tangan untuk Mas Arno dari PP Abdi. Nah, saat ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dahlan Iskan yang sudah hadir sebagai founder. Tepuk tangan buat Bapak Dahlan. Tepuk tangan.